Pemerintah menegaskan, pajak untuk e-commerce baru akan dijalankan jika ekonomi nasional benar-benar pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemulihan yang dimaksud adalah saat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6% atau lebih. Menurut Purbaya, kebijakan pajak e-commerce belum tepat diterapkan sekarang karena kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengganggu daya beli masyarakat sebelum dorongan ekonomi benar-benar terasa di sistem perekonomian. Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebelumnya menjelaskan, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi e-commerce bertujuan memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan antara pedagang online dan konvensional. Tarifnya sebesar 0,5% dan bersifat final. Lebih sederhana dibanding kewajiban pajak normal. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha online. Mereka khawatir, pungutan tambahan justru menekan margin keuntungan dan mengurangi minat belanja konsumen. Purbaya mengakui, sistem pemungutan pajak sebenarnya sudah siap dan tengah diuji coba. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan karena penunjukan pemungut resmi masih menunggu waktu. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga pemulihan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum ekonomi benar-benar kuat, tutup Purbaya. Sistemnya sudah siap sekarang. Tapi kalau ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Pemerintah menegaskan, pajak untuk e-commerce baru akan dijalankan jika ekonomi nasional benar-benar pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemulihan yang dimaksud adalah saat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6% atau lebih. Menurut Purbaya, kebijakan pajak e-commerce belum tepat diterapkan sekarang karena kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengganggu daya beli masyarakat sebelum dorongan ekonomi benar-benar terasa di sistem perekonomian. Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebelumnya menjelaskan, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi e-commerce bertujuan memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan antara pedagang online dan konvensional. Tarifnya sebesar 0,5% dan bersifat final. Lebih sederhana dibanding kewajiban pajak normal. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha online. Mereka khawatir, pungutan tambahan justru menekan margin keuntungan dan mengurangi minat belanja konsumen. Purbaya mengakui, sistem pemungutan pajak sebenarnya sudah siap dan tengah diuji coba. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan karena penunjukan pemungut resmi masih menunggu waktu. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga pemulihan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum ekonomi benar-benar kuat, tutup Purbaya. Sistemnya sudah siap sekarang. Tapi kalau ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Pemerintah menegaskan, pajak untuk e-commerce baru akan dijalankan jika ekonomi nasional benar-benar pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemulihan yang dimaksud adalah saat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6% atau lebih. Menurut Purbaya, kebijakan pajak e-commerce belum tepat diterapkan sekarang karena kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengganggu daya beli masyarakat sebelum dorongan ekonomi benar-benar terasa di sistem perekonomian. Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebelumnya menjelaskan, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi e-commerce bertujuan memperluas basis pajak
dan menciptakan keadilan antara pedagang online dan konvensional. Tarifnya sebesar 0,5% dan bersifat final. Lebih sederhana dibanding kewajiban pajak normal. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha online. Mereka khawatir, pungutan tambahan justru menekan margin keuntungan dan mengurangi minat belanja konsumen. Purbaya mengakui, sistem pemungutan pajak sebenarnya sudah siap dan tengah diuji coba. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan karena penunjukan pemungut resmi masih menunggu waktu. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga pemulihan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum ekonomi benar-benar kuat, tutup Purbaya. Sudah siap sekarang. Ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya. Bukan, ya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya. Semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Pemerintah menegaskan, pajak untuk e-commerce baru akan dijalankan jika ekonomi nasional benar-benar pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut, pemulihan yang dimaksud adalah saat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 6% atau lebih. Menurut Purbaya, kebijakan pajak e-commerce belum tepat diterapkan sekarang karena kondisi ekonomi masih dalam tahap pemulihan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengganggu daya beli masyarakat sebelum dorongan ekonomi benar-benar terasa di sistem perekonomian. Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebelumnya menjelaskan, pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi e-commerce bertujuan memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan antara pedagang online dan konvensional. Tarifnya sebesar 0,5% dan bersifat final. Lebih sederhana dibanding kewajiban pajak normal. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah pelaku usaha online. Mereka khawatir, pungutan tambahan justru menekan margin keuntungan dan mengurangi minat belanja konsumen. Purbaya mengakui, sistem pemungutan pajak sebenarnya sudah siap dan tengah diuji coba. Namun, pelaksanaannya belum dilakukan karena penunjukan pemungut resmi masih menunggu waktu. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga pemulihan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum ekonomi benar-benar kuat, tutup Purbaya. Sudah siap sekarang. Ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya. Bukan, ya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya. Semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Kayak gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian.